Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Liza Aprilia, CGP Angkatan 10, kelas 60. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran merdeka, CGP mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Baiklah, kita akan memahami sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Mari kita memahami sekolah sebagai ekosistem. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, serta pemerintah daerah. Kemudian, selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan alam. Selanjutnya kita akan mengenal pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Di mana pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Namun pada pendekatan berbasis aset atau kekuatan, seperti yang kita ketahui, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian yang pada apa yang berjalan dengan baik yang menjadi inspirasi, menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Selanjutnya kita akan mengenal karakteristik komunitas yang sehat, seperti mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada, membentuk masa depannya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, dan menghasilkan kepemimpinan. Kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haynes 2016 yang memetakan 7 aset utama, atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Di antaranya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Baiklah, dari pengelolaan sumber daya ini saya telah melakukan pengimbasan di TK Negeri Pembina Dayun. Sasaran utamanya adalah tenaga pendidik dan kependidikan di TK Negeri Pembina Dayun. Pengimbasan dilaksanakan pada hari Sabtu, di mana setiap hari Sabtu akan dilaksanakan kegiatan kombel sekolah. Pada kegiatan kombel kali ini diisi dengan materi tentang pengelolaan sumber daya, tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi peserta kala itu mendengarkan dan memahami apa itu pengelolaan sumber daya. Setelah memahami apa itu pengelolaan sumber daya, rekan guru termotivasi mengenal aset yang ada pada diri sendiri, anak, dan lingkungan sekolah. Guru mulai menyadari apa saja kekuatan yang dimilikinya, berdiskusi tentang perilaku anak yang bisa menjadi aset pada anak, serta memiliki orang tua murid yang mudah diajak bekerja sama. Selain melakukan pengimbasan pada guru-guru yang ada di TK Negeri Pembina Dayun, selanjutnya sasaran yang dilakukan pengimbasan tentang pengelolaan sumber daya, saya juga mengundang orang tua wali murid untuk memetakan aset yang ada di sekolah, di mana bersama guru, setelah berdiskusi bersama guru, selanjutnya pemetaan aset diimbaskan pada orang tua wali murid berbagai respon yang diberikan wali murid untuk mendukung program sekolah melalui pemetaan aset. Dari 7 modal aset dapat dipetakan dengan latar belakang wali murid sebagai petani, perangkat desa, pendidik, polisi, dan sebagainya. Kemudian dapat dipetakan dari modal sosial yang bermitra bersama orang tua yang bekerja di kesehatan untuk berkunjung ke puskesmas dan bermitra dengan orang tua yang petani dalam membantu program berkebun.
Kemudian dalam mengidentifikasi aset atau kekuatan bersama warga sekolah di TK Negeri Pembina Dayun, maka didapatlah modal manusia, memiliki kepala sekolah yang sedang CGP angkatan 10, memiliki guru yang sudah S1, memiliki wali murid dari berbagai kalangan, memiliki murid berjumlah 88 anak. Modal sosial di mana bekerja sama dengan Polres dalam pengenalan lalu lintas dari usia dini, kemudian bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dengan orang tua di bidang petani dalam kegiatan berkebun. Selanjutnya ada modal politik, kebijakan sekolah dalam menciptakan program pembelajaran yang didukung oleh warga sekolah dari berbagai latar belakang pekerjaan orang tua murid. Selanjutnya mengidentifikasi aset atau kekuatan pada modal agama dan budaya, di mana setiap hari Jumat program berbagi rezeki berbentuk uang secara sukarela, dan budaya bekerja sama orang tua dan anak melalui kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Pada modal fisik, memiliki ruang kelas milik Pemda sebanyak 2 kelas dan 1 kantor. Kemudian ada 4 rombel yang masih pada posisi ruang kelas pinjam dari desa, dan ada aula kecamatan, aula desa yang sering dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Kemudian ada modal lingkungan atau alam, lingkungan sekolah yang asri, memiliki lapangan yang luas, lahan yang kosong dimanfaatkan untuk berkebun. Selanjutnya ada modal finansial, sekolah mendapat bantuan dari pusat dan pemerintah setempat. Rancangan program kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya, di mana didapatkan kegiatan-kegiatan yang sudah dibentuk setelah memetakan aset bersama guru dan orang tua wali murid. Terciptalah program berkreasi, membuat baju menggunakan kantong plastik, berkebun bersama anak dan orang tua, pembelajaran secara langsung di puskesmas, Polres, pemadam kebakaran, rumah baca, tempat wisata, embung terpadu, dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan study tour anak bersama orang tua, biasanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian guru menciptakan berbagai alat permainan edukatif untuk pembelajaran sehari-hari di kelas. Selanjutnya melaksanakan pentas seni setiap akhir tahun pembelajaran di aula kecamatan dan mendorong minat bakat anak melalui kegiatan ekstrakurikuler setiap hari Sabtu. Selanjutnya rancangan program kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Terciptalah kegiatan melaksanakan berbagi setiap hari Jumat dan bersih-bersih serta rapi di lingkungan sekolah. Kemudian adanya parenting sasaran anak dan orang tua, dan mengikuti kegiatan di kecamatan bekerjasama dengan orang tua dalam hal mendampingi dan mengantar jemput anak dengan mobil orang tua. Selanjutnya melaksanakan kegiatan home visit, bekerjasama dengan orang tua dalam menyediakan tempat anak berkegiatan. Di dalam kepemimpinan pengelolaan sumber daya, untuk mencapai tujuan agar pengelolaan sumber daya bisa berjalan dengan baik, butuhnya kerjasama semua warga satuan pendidikan agar program pembelajaran yang berpusat pada anak bisa tercapai. Demikianlah pemaparan pemetaan pengelolaan sumber daya yang ada di TK Negeri Pembina Dayun yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.